Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 MK Ekonomi Kerakyatan, yang dimana kelompok kami akan membahas materi mengenai ekonomi kerakyatan di perkotaan. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Mega Lugita selaku moderator, dan juga anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama Amelia Juliana, yang kedua Amira Khairunisya, yang ketiga Anissa Fitriani, yang keempat Husniati Hidayah, yang kelima Nabila Putrina, yang keenam Wenda Yuliani, dan yang ketujuh Yose Des Fitriani. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Nabila. Kepadanya dipersilahkan. Ekonomi perkotaan merupakan cabang ilmu ekonomi yang menekankan pada analisis ekonomi di wilayah perkotaan. Terus dilatar belakangi dengan munculnya masalah-masalah perkotaan pada pertengahan abad 20 atau tepatnya pada tahun 1950. Seperti kemacetan, kawasan kumuh, terus kemiskinan, semakin meningkatnya kriminalitas. Maka cabang ilmu ekonomi ini mulai dikembangkan. Sejak saat itu, ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu berusaha keras untuk memahami fenomena yang terjadi di perkotaan, termasuk para ekonom. Hal itulah yang menyebabkan lahirnya cabang ilmu ekonomi perkotaan. Terima kasih kepada Saudari Nabila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Anissa Fitriani. Kepadanya dipersilahkan. Teman-teman, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan ekonomi perkotaan. Ekonomi perkotaan memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, peran positif atau positif teori adalah menyediakan penjelasan secara teoritis dan empiris. Dalam hal ini, ekonomi perkotaan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan bagi regulator untuk menentukan arah kebijakan perencanaan kota. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Anissa Fitriani. Baiklah, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Wenda. Kepadanya dipersilahkan. Yang kedua, peran normatif atau normatif teori. Ekonomi perkotaan digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur pencapaian dari kebijakan yang telah ditentukan oleh regulator sebelumnya. Di dalam sistem ekonomi perkotaan, aspek normatif ini juga sering disebut ekonomi kesejahteraan. Evaluasi dan pencapaian sistem ekonomi perkotaan mengacu pada efisiensi dan pemerataan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Wenda. Selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Amelia. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai ekonomi perkotaan. Ilmu ekonomi perkotaan adalah studi mengenai pemilihan lokasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi di perkotaan, yaitu perusahaan atau firm dan rumah tangga atau household Sullivan urban economic. Cakupan ekonomi perkotaan. Definisi perkotaan atau urban area pada ekonomi perkotaan. A. Definisi kota menurut tingkat kepadatan penduduk. Definisi kota menurut para ahli ekonomi biasanya dihubungkan dengan tingginya jumlah penduduk yang menetap di suatu wilayah atau yang disebut dengan tingkat kepadatan penduduk. B. Definisi kota menurut batas administrasi. Salah satu pendekatan dari kota adalah berdasarkan batas administrasi sebagai satu kesatuan wilayah politis. Keuntungan dari pendekatan ini adalah banyaknya data-data statistik yang tersedia untuk sebuah kota administrasi, di mana data-data tersebut sangat diperlukan dalam analisis sebuah kota. C. Pendekatan kota menurut fungsi ekonomis area. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran akan standar atau ukuran keterlibatan pasar tenaga kerja di wilayah metropolitan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Amelia atas penjelasannya. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Saudari Amira Khairunisya. Kepadanya dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi ekonomi kota. Fungsi kota sebagai faktor ataupun motor penggerak ekonomi menurut Adi Sasmita 2006, yang pertama itu ada spesialisasi. Spesialisasi ini yang akan menyebabkan tingkat ketergantungan di antara bagian-bagian yang berbeda semakin tinggi. Kota-kota merupakan konsentrasi
dari berbagai kegiatan yang saling tergantung satu dengan yang lainnya sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan yang lebih besar. Nah, yang kedua itu sebagai inovasi. Nah, adanya tingkat aksesibilitas internal dan eksternal yang tinggi serta adanya penghematan-penghematan eksternal yang tersedia di kota akan mendorong inovasi dan penyebaran pengaruhnya, bukan hanya ke dalam lingkup kota, akan tetapi juga ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Nah, masyarakat yang berada lebih dekat dengan pusat kota akan lebih terpengaruh oleh inovasi dan perubahan-perubahan yang terjadi di segala bidang seperti bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Nah, lebih lanjut, penyebaran inovasi adalah salah satu unsur yang paling penting dalam pembangunan dan integrasi nasional. Terima kasih kepada Saudari Amira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Husniati Hidayah. Kepadanya dipersilahkan. Salah satu permasalahan yang sangat mengkhawatirkan dalam perkotaan yaitu adalah kemiskinan. Di negara maju itu tingkat kemiskinannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Di kota itu lebih tinggi tingkat kemiskinannya dibandingkan dengan di desa. Faktor inflasi itu akan mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya kemiskinan. Penyebab timbulnya kemiskinan itu di kota itu juga bisa disebabkan juga oleh kekurangannya kesempatan kerja. Tempat tinggal ataupun perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar bagi setiap individu. Kepadatan penduduk di perkotaan itu secara otomatis itu akan memberikan dampak bagi permintaan tentang perumahan. Kemacetan itu timbul karena tingkat rasio antar jumlah kendaraan terhadap panjang jalan. Yang terakhir itu adalah kriminalitas. Nah, selain berdimensi ekonomi, permasalahan di kota pada akhirnya berdampak pada kerusakan sosial. Nah, sukanya untuk mendapatkan pekerjaan dan didesak oleh relatif tingginya kebutuhan hidup di perkotaan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Husniati. Yang terakhir itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudari Yose. Kepadanya dipersilahkan. Ekonomi perkotaan adalah salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang digunakan untuk mengkaji beragam fenomena dan masalah yang ada di wilayah perkotaan. Sedangkan ekonomi perkotaan sesungguhnya adalah suatu studi mengenai pemilihan lokasi yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga sebagai pelaku ekonomi dengan mempertimbangkan faktor uang di dalam analisisnya.